رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تسأل الحسن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأعوذ بالله من أهوال أهل النار. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih diberikan nikmat waktu luang, yang mana kedua nikmat ini senantiasa diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita selalu mensyukurinya, agar kita senantiasa bijak ya menjalankan nikmat itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa dan senantiasa berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik qiyamnya, tilawahnya, siyamnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Karena memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una Allah sitata asyhur ayataqabbala min. Ya, karena Rasulullah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu senantiasa berdoa ya, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, senantiasa memohon agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita tidak ada yang mengetahui secara pastinya apakah amal kita diterima oleh Allah, makanya kita selalu mintakan kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Alhamdulillah kita berada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya untuk meningkatkan semangat maupun meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada 10 hari awal masih ada kelengahan-kelengahan kita, masih ada celah-celah santai-santainya kita, maka mudah-mudahan dapat kita perbaiki ya. Begitu juga pada saat 10 hari pertengahan ya, di mana Ibnu Rajab Al-Hambali membagi Ramadan itu menjadi 3 bagian, ada 10 hari pertama, kedua, ketiga. Nah, barang siapa yang keimanannya meningkat dan diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semangat di dalam semua putaran Ramadan itu, baik putaran pertama, kedua, apalagi ketiga. Semangat itu masih eksis, bahkan meningkat ya, sebagaimana kuda perlombaan ya, itu ketika mendekati garis finish selalu dipacu ya dengan amat sangat kencang. Nah, inilah yang seharusnya kita tunjukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sangat paham betul ya betapa mulianya bulan Ramadan ya, betapa istimewanya bulan Ramadan, sehingga kita tidak ingin menyia-nyiakan ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para pemateri ya, dari awal Ramadan ya sampai sekarang selalu kita diingatkan, ayo semangat tilawatul Qur'annya, pahala yang dibaca pahala membaca Al-Qur'an itu berkali lipat, begitu pula jika qiyamnya, begitu pula dengan sedekahnya dan setiap kebaikan-kebaikan itu, sehingga orang yang tidak melakukan apa-apa atau melewatkan ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah sungguh menyia-nyiakan. Yang dikhawatirkan adalah dia jauh dari rahmat Allah ya. Jadi kita harus punya targetnya apa? Agar mendapat pribadi yang mutakin, agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan ya, ketika malaikat Jibril mendatangi beliau pada saat beliau berada di mimbar, kemudian malaikat mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah amin
kecelakaan ataupun musibah besar yang menimpa orang-orang yang ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu telah berlalu darinya, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin. Nabi kemudian mengatakan amin. Maka para ulama menyebutkan amin yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertanda orang-orang tersebut, ketiga golongan tersebut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, kita ini masuk surga dengan amal soleh atau dengan rahmat Allah? Dengan rahmat Allah, ya. Lalu untuk apa kita memperbanyak amal soleh kalau ternyata amal soleh tidak dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Nah, di sini Syekhul Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan bahwa di antara sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak amal soleh, gitu ya. Tetapi tetap, ya, sebab musabab seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Begitu juga ketika sahabat bertanya kepada nabinya, apakah juga dengan engkau ya Rasulullah, engkau masuki surga Allah dengan rahmat Allah? Iya, saya pun masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah untuk mengingatkan bersama supaya kita tetap istiqomah, ya, dalam menetapi ketaatan kita kepada Allah pada 10 akhir pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, nasihat beliau kepada Aisyah, ya Aisyah, ajruki ala qadri nasabuki. Wahai Aisyah, pahalamu itu tergantung lelahmu dalam ibadah kepada Allah. Semakin lelah, ngantuk, semalam mahasiswa udah mulai qiyamul lail, dan beberapa jamaah, ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu juga udah mulai, ya, karena tidak ingin terlewatkan malam ganjil versi saudara-saudara kita yang memulai puasanya hari Sabtu, ya. Jadi di Saudi itu masuk malam 21, ya. Makanya ingin kita di 10 hari akhir qiyamul lail terus, gitu ya, baik di hari ganjilnya maupun genapnya, karena kan kita tidak mengetahui, ya, secara pastinya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada hari ganjil yang keberapa, gitu ya. Meskipun banyak riwayat yang menyebutkan para ulama dari kalangan para sahabat dan tabiin itu memastikan, gitu ya, bahwa malam ganjil itu rata-rata dan sering terjadi pada 27, ya, malam ke-27 Ramadan. Tetapi berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang jelas, ya, riwayatnya dari Bukhari dan Muslim itu tidak menutup kemungkinan, ya, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21, ya. Kalau terjadinya sering di 27, ini memang berdasarkan kebanyakan mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, ya. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu menyebutkan tidak tidak menutup kemungkinan bila Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Terus baiknya gimana? Baiknya adalah 10 hari terakhir itikaf di al-Islam, ya, supaya terus kita diingatkan ada kegiatan-kegiatan ibadah, ya, mulai dari kajian kuliah subuh, kemudian ada tilawatul Quran secara mandiri, kemudian nanti ada kajian sebelum berbuka, kemudian nanti ada lagi kegiatan taraweh, ya, kegiatan taraweh ikut, kemudian kegiatan qiyamul lail juga ikut, ya. Hanya saja di sini perlu kita jelaskan, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan la witroni fil lailah, tidak ada sholat witir, ya, dalam satu malam 2 kali, itu tidak boleh, ya. Seperti tadi kita saksikan imam qiyamul lailnya tidak memimpin sholat witir, itu tandanya beliau sudah sholat witir di luar, gitu ya. Maka caranya para ulama telah menyebutkan ada 2, ya, supaya tidak terjadi witirnya itu 2 kali, double dalam semalam, ya. Kalau kita ikut taraweh, gitu ya, kemudian witir bersama imam dan pengen witirnya nanti dijadikan di akhir saja pada saat qiyamul lail, ketika imam sudah selesai salam kita bangkit, ya, nambah 1 rakaat.
supaya jadinya apa? Genap gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini supaya nanti malam kita bisa witir bersama imam qiyamul lail, bukan imam taraweh gitu ya. Atau cara yang kedua, kita ikut bersama imam taraweh sampai akhir witir, kemudian saat qiyamul lail malam harinya kita tidak melakukan witir lagi, cukup qiyamul lailnya aja, karena sudah witir di awal pada saat sholat taraweh bersama imam. Rasulullah SAW menyebutkan, man qoma ma'al imam hatta yansharif, barang siapa yang sholat taraweh ya dan qiyamul lail bersama imam sampai selesai ya, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia ditulis pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk ya. Ini luar biasa, makanya jangan sampai kita ketinggalan. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu mukadimah ya, baru mukadimah supaya kita semangat. Intinya pada kesempatan ini adalah kita akan membahas tentang ruqyah asyariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Aku turunkan Al-Qur'an sebagai apa? Syifa. Syifa itu obat. Ya, syifa itu adalah obat ya yang menyembuhkan sakit yang diderita, yang dialami oleh seseorang ya, atau juga bisa disebut dengan penawar gitu ya. Maka yang paling penting di sini adalah kita melakukan ruqyah itu dengan benar ya, sebab banyak sekali orang mengatasnamakan ruqyah gitu ya, Ustadz A, Ustadz B, Syekh A, Syekh B, Habib A, Habib D dan lain sebagainya. Tidak masalah dengan semua sebutan itu ya. Misalnya ruqyah syariah dibawakan oleh siapapun, yang penting ruqyahnya adalah benar-benar syar'i gitu ya. Maka pada kajian ini dan seterusnya insya Allah kita akan berseri ya, melakukan kajian bersama, dan mengarahnya itu tidak hanya yang sifatnya non medis ya, karena kebanyakan orang kalau sudah belajar ruqyah syariah image-nya apa? Ini untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sifatnya non medis ya. Nah, sekarang ini banyak sekali yang di lapangan kita temui bahwa orang-orang itu banyak yang mengidap penyakit psikis gitu ya. Psikis memang ada bidangnya sendiri ya, psikiater, kemudian ada psikolog gitu ya. Namun Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, khairud dawa Al-Quran, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Yang lebih utama adalah misalnya ada seorang tenaga medis, diharapkan tenaga medis ini juga membekali diri dengan ilmu ruqyah syariah, karena tidak menutup kemungkinan gitu ya, banyaknya kasus-kasus di lapangan itu tidak hanya serta-merta medis gitu ya, ada juga yang dibarengi dengan non medisnya. Begitu juga alhamdulillah kita sudah punya tabib ya, di sini ada Tabib Iskandar, ini juga udah bisa ruqyah syariah gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Nah, ini masih dibutuhkan praktisi-praktisi yang seperti beliau, di mana secara medisnya juga banyak mengetahui. Juga ada Ustadz Zakaria ya, Masya Allah. Ada lagi Ustadz Fadli ya, cuman nggak hadir nampaknya ini. Kita minta nanti suatu saat beliau hadir menyampaikan terapi orang-orang yang fobia ya, terapi orang-orang yang kecanduan. Nah, itu dengan ruqyah syariah ya. Nah, kita ingin mengarah ke situ supaya kajian-kajian kita itu selalu terus ya kita tambahkan ilmunya. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian-kejadian di lapangan yang perlu kita sampaikan, bahwa ruqyah syariah itu ternyata tidak hanya serta-merta menangani kasus-kasus yang sifatnya non medis gitu ya. Maka ketika kita belajar dengan Syekh Abdul Barra, beliau adalah murid dari Syekh Saleh Munajjid rahimahullah ya. Itu beliau sangat bijaksana dalam mendudukkan suatu permasalahan. Tidak semuanya itu harus ditangani dengan ruqyah syariah. Anak rewel ruqyah syariah, anak nakal nggak mau ngaji gitu ya, nggak mau
belajar di al-Islam, suka ngelanggar misalnya, wah itu harus diruqyah itu. Nah, ini perlu diluruskan ya. Ngantuan di majelis taklim, wah ruqyah itu, ruqyah udah gitu. Wah, apa saja ruqyah. Sampai istrinya suka ngomel-ngomel, butuh ruqyah itu, setelkan audio ruqyah minimal gitu ya. Atau rumahnya disemprotin itu setiap sudut-sudut gitu. Malah mencak-mencak istrinya gitu ya. Padahal itu hanya psikis aja. Seperti gangguan pada rumah gitu ya. Gangguan yang ada di rumah itu bukan kemudian sumbernya satu saja, banyak kemungkinannya ya. Kita sudah pernah sampaikan di semester 4 ya, gangguan-gangguan yang ada di rumah seperti gitu ya, gangguan jin gitu ya. Itu tidak mesti sebabnya adalah satu adalah jin gitu ya. Ada 3 kemungkinan atau bahkan 4. Yang pertama memang berasal dari jin itu sendiri. Tandanya apa? Misalnya barang-barang elektronik yang ada di rumah kita sering mengalami kerusakan gitu ya. Durasinya itu cepat. Misalnya kita baru beli, mereknya juga merek yang bukan KW-KW. Tiba-tiba cepat rusak. Apalagi ini sifatnya adalah digunakan untuk ruqyah ya, audio ruqyah disetel gitu ya. Rusak. Atau magic jar, magicom ya. Tidak lama beli kemudian rusak, atau bahkan nasinya cepat busuk ya, tidak tahan lama. Dan kejadian semacam itu sering terjadi gitu ya. Atau misalnya bawaannya yang ada di rumah itu selalu sakit-sakitan gitu ya. Anak rewel setiap kali dibawa keluar, setiap kali anggota yang ada di rumah itu keluar rumah, maka kondisinya sehat, hatinya tenang, tidak pernah merasakan sakit ataupun malas gitu ya. Nah kemudian muncul suara-suara aneh ya di rumah, seperti misalnya bunyi ledakan di atap rumah gitu ya, atau seperti taburan pasir, atau seperti guyuran air gitu ya. Tapi semua itu dicek, tidak ada yang melakukannya, nggak ada orang yang iseng lempar batu, iseng naburin pasir rumah kita gitu ya. Nah yang seperti ini diantara tanda-tanda gangguan jin, biasanya disebabkan karena sihir gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa kemungkinan gangguan yang ada di rumah itu akibat psikis ya, trauma. Ini pernah terjadi ya, dimana ketika ada seorang istri, dia janda gitu ya. Kalau dia berada di rumah selalu sakit-sakitan, selalu sedih hawanya gitu ya. Ternyata setelah dirunut akar permasalahannya, dulu suaminya suka KDRT gitu ya. Jadi dia trauma, baru masuk saja atau mendekati pintu rumah saja udah kebayang gitu ya, traumanya yang sangat hebat, di mana suaminya memperlakukannya dengan tidak manusiawi, ditendang mukanya misalnya, disueret gitu ya, disetrum. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya. Atau bahkan anak, yang dialami anak, dia trauma, dia sakit-sakitan seperti histeris gitu ya, histeria. Nah ternyata dia pernah digorok sama ibunya misalnya, alhamdulillah enggak mati, bisa diselamatkan. Nah itu dia juga bisa trauma. Atau dia menyaksikan bapak dan ibunya berantem gitu ya. Bapaknya pegang sabuk hitam, ibunya sabuk hijau gitu. Beda bela diri gitu ya. Ada yang seperti itu. Dulu bahkan ada seorang ummahat gitu ya, datang kepada seorang ustadz sama suaminya, ngadukan suaminya begini begitu gitu ya. Akhirnya suaminya berbicara, mengkonter dirinya, bukan seperti itu ustadz, langsung ditendang sama istrinya itu ya, dengan tendangan bela diri gitu ya. Dan suaminya nggak bisa ngelawan. Nah ini ya, jadi gangguan yang ada di rumah bisa disebabkan karena ada problem trauma di masa lalu ya. Kemudian yang ketiga adalah memang sumber penyakit. Misalnya di situ misalnya ada nyamuk ya, kok saya suka sakit gitu ya, bisa jadi tempatnya memang nggak bersih gitu ya, sehingga di situ menjadi sarang nyamuk, sehingga banyak tikus, banyak cicak gitu ya, atau hewan-hewan lain
yang menyebabkan orang itu kemudian sering sakit. Nah, ini perlu dicek ya. Jangan langsung apa? Divonis bahwa ini adalah gangguan jin. Bisa juga karena psikis ya. Seperti orang itu dibully, anak itu suka dibully di sekolahan. Ya, orang-orang yang terkena gangguan mental ya, ada gangguan pada kejiwaannya, itu biasanya mirip-mirip ya, dia bisa melihat penampakan sehingga dia akan menampakkan rasa takut, rasa cemas, rasa kekhawatiran berlebihan. Ya, ini pentingnya kita mengetahui asbabnya, sebab-sebab yang terjadi di sekeliling kita tidak serta-merta itu disebabkan karena jin. Memang kita mengetahui bersama inna syaitana lakum aduwwun fattakhidul aduwa. Ya, sesungguhnya setan bagimu adalah musuh, maka jadikan setan itu musuh abadi. Ya, tapi harus proporsional, harus bijaksana. Tidak semua mesti ini setan ini, mesti ini jin ini gitu ya. Nah, tidak seperti itu, karena mereka pun nantinya tidak ingin disalahkan ya, ketika Allah mendirikan pengadilan akhirat nanti, mereka bangsa jin ya, setan-setannya disalahkan. Mereka tidak mau, mereka menjawab, kenapa kalian ngikutin saya gitu, saya kan cuma ngajak gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu penting kita mengetahui sumber-sumber gangguan jin ya. Pengenalan terhadap sumber gangguan jin ini adalah dasar yang bisa menentukan proses terapi yang akan kita pilih gitu ya. Semakin akurat mengenali gangguan sumber jinnya, maka ini juga akan memberikan dampak yang sangat efektif ya dalam terapinya. Sumber gangguan itu bermacam-macam. Yang pertama adalah dari kesyirikan ya. Kesyirikan ada beberapa poinnya, misalnya dari amalan gitu ya. Dulu pernah terjerumus enggak dalam perbuatan syirik? Misalnya ada amalan-amalan yang diamalkan, contoh puasa mutih gitu ya. Kemudian ada pertapa, kemudian ada zikir-zikir yang tidak jelas gitu ya. Dia pun tidak mengerti maknanya, tapi harus membaca zikir-zikir itu, atau kadang mantra ya, bentuknya mantra. Nah, jika pernah mengamalkan itu segera taubat ya, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang semacam itu pasti disukai oleh bangsa jin ya. Bangsa jin yang ada di sekeliling kita dan kita tidak mengetahuinya, dia akan tertarik untuk melakukan penyesatan. Kemudian yang kedua adalah keyakinan dan pemahaman ya. Keyakinan saja itu berpengaruh. Misalnya kalau orang Jawa punya keyakinan ya, misal kalau kita ini lahir di hari-hari tertentu gitu ya, maka jodohnya ditentukan gitu ya. Jodohnya juga harus yang sesuai gitu ya dengan hari dia lahir, sesuai dengan hari-hari Jawa gitu ya, atau bulan-bulannya. Kemudian nanti kalau dia bikin rumah itu posisinya diatur gitu ya. Kalau kamu lahirnya tanggal sekian hari sekian gitu ya, bulan sekian, nanti susunan rumahnya itu pintu masuknya harus dari arah sini dan situ gitu ya. Keyakinan saja itu bisa berdampak yang luar biasa ya. Ada jin yang menunggangi gitu ya. Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitan ya, maka akan kami ikatkan setan ya bersamanya. Nah, ini jelas kan, ini suatu penyimpangan karena ada pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan tauhid ya, bertentangan dengan Islam. Ini misalnya dari adat Jawa, misalnya dari adat yang lain-lainnya juga sama. Pokoknya kalau itu bertentangan dengan Islam, maka sangat memungkinkan sekali ya, sangat rentan sekali akan dimasuki oleh mereka. Kemudian yang ketiga, benda-benda yang mengandung kesyirikan ya, seperti keris, pusaka, tombak dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan Al-Quran Istanbul ya, yang kecil nggak mungkin dibaca atau dibuat murojaah gitu, nggak mungkin. Nah, itu biasanya sebagai simbol-simbol ya, dijadikan kemusyrikan ya. Jadi ditaruh, nanti dia kebal bacok gitu ya,
atau nanti dia bisa disegani, atau mungkin dia akan disukai orang gitu. Atau bisa juga dengan membawa itu apa yang dia jual laris gitu ya. Kalau dia sebagai seorang marketing, nah itu semuanya akan membantu dia. Ini jelas ya, kesyirikan. Suatu ketika Nabi SAW mendapati seorang pemuda, dia mengenakan kalung. Kemudian Nabi SAW menanyakan, apa yang kamu pakai itu? Minal wahinah. Ini tolak balak ya Rasulullah. Kalung ini fungsinya untuk tolak balak, menghindarkan diriku dari berbagai macam musibah gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inziha, lepas itu ya, lepas kalungnya itu, hancurkan dan binasakan kalungnya itu. Laumita, kalau engkau mati dan kalung itu masih ada di lehermu, maka lan tufliha abadan, maaflah tak abadan, kamu selamanya tidak akan beruntung nanti di akhirat. Karena apa? Kamu terjerumus dalam perbuatan syirik, kamu ada ketergantungan kepada selain Allah. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, nanti Allah akan membuat dirinya tergantung kepadanya. Ketika nanti di akhirat semuanya pengen meminta kepada Allah gitu ya, meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, mintalah kepada orang-orang yang ketika dulu di dunia kamu selalu bergantung kepadanya. Nah, ini faktor kesyirikan. Coba ketika nanti ada kasus misalnya ya, di di sekeliling kita, mungkin tetangga kita atau masih ada kerabat dengan kita, telusuri jejak kesyirikan ini pernah nggak dulu, mungkin bukan karena kemauan diri sendiri, diajak atau dibawa gitu ya kepada seseorang yang mengajarkan gitu ya ilmu-ilmu kanuragan ya. Itu rata-rata nanti ketika diruqyah dia akan mengeluarkan, dia akan mendemonstrasikan ajian-ajian kanuragannya itu ya. Nah, kalau ada orang yang belajar ilmu kanuragan, itu bisa dipastikan pasti ada jinnya, tidak bisa murni itu adalah tenaga dalam ya. Bahkan ketika kita membiasakan diri ya, ingin mengambil sesuatu gitu ya, yang harusnya kita bisa ambil seperti ini, kemudian kita peragakan dengan olah tenaga dalam spiritual gitu ya, misalnya gitu ya, itu nanti lama kelamaan jin bisa membaca kondisi ini bahwa orang ini menginginkan sesuatu yang lebih gitu ya. Akhirnya dia bisa tertarik begini, oh bisa ya gitu. Nanti akhirnya dia terbiasa dengan seperti itu tanpa dia sadari bahwa ternyata itu ada jinnya ya. Maka di sini bedanya supranatural dengan yang tidak, yang ruqyah syariah itu nggak boleh ya, nggak boleh mencampur adukan. Misalnya nanti setelah bisa dia tambahin supaya orang-orang percaya ini bukan magic gitu ya, ini bukan adanya jin yang mengikuti atau yang membantu kita. Bismillah, akhirnya bisa tertarik gitu ya, padahal itu sebelumnya sudah ada jin yang mengikuti dia. Apakah yang seperti ini bermanfaat? Tidak bermanfaat ya. Yang sesuatu itu yang harusnya bisa kita ambil, kita lakukan sendiri, tidak usahlah kita peragakan dengan kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan sesuatu yang itu ranahnya supranatural ya. Jadi dilacak kesyirikan yang pernah dilakukannya, kalau ada segera taubati, mohon ampun kepada Allah, karena itu sangat dominan gangguannya ada pada itu, dan tingkatan syirik ini adalah tingkatan yang paling utama ya. Kalau orang berbuat syirik, habito amaluhu, maka amal ibadah yang dilakukannya, puasa Ramadan yang dilakukannya, qiyamul lailnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya itu habaan mantsura ya. Seperti debu berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu kanuragan dan kemampuan supranatural ya. Seperti tadi yang sudah kita singgung ya. Ini ada 3 poinnya. Pertama, ilmu yang sedang dipelajari maupun ilmu yang telah dibuang atau dilupakan. Ini penting. Dulu saya pernah belajar ilmu kanuragan, tapi saya sudah lupakan, saya sudah nggak amalkan, tapi bisa jadi jinnya masih ada gitu ya. Bisa dicek ya. Rata-rata orang-orang yang pernah belajar ilmu kanuragan, efeknya apa? Temperamen, gampang marah, cepat marah. Nah itu, kalau masih ada sifat itu, gampang marah, gampang emosi, emosinya
baik itu selalu diperlihatkan gitu ya, dengan kata-kata yang nadanya tinggi gitu ya, atau dengan sikap ekstrim dia, misalnya membentak-bentak dengan menggebrak meja dan lain sebagainya, atau kadang raut mukanya yang dia perlihatkan seperti marah ya, kalau orang Jawa bilang itu apa namanya, apa istilah Jawanya kalau orang marah itu apa? Ya intinya dia marah gitu ya, marah tapi bisa dibaca dari wajahnya, seperti dia nggak nerima nasihat, nggak nerima masukan gitu ya, atau istilahnya baper gitu ya, orang ingin menyampaikan hal yang baik tapi diterimanya adalah yang tidak baik. Kemudian yang kedua, gangguan dapat terjadi pada si pelaku atau keluarga dekatnya. Misalnya dia belajar ilmu kanuragan, nanti anaknya yang diganggu gitu ya, karena apa namanya, kalau masyarakat kita bilangnya ini karena ilmunya terlalu tinggi sehingga nggak kuat gitu ya, pindah kepada anaknya dan lain sebagainya, atau dirinya sendiri kadang mengalami junun, kegilaan ya, seperti orang gila, ilmunya terlalu tinggi sedangkan dia nggak mampu, nggak kuat gitu ya dengan ilmunya. Nah kalau yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan nggak ada istilah gitu, nggak kuat begitu. Kajian seperti ini, saya nggak kuat ini, udah saya keluar. Ya berarti ada jinnya, nggak kuat. Cuman duduk dengerin nggak kuat, gitu ya. Kecuali yang pernah terjadi pada Imam Asyibli, ya rahimahullah. Imam Asyibli itu pernah dimintain tolong untuk menasehati seorang pelaku maksiat, ya. Istilahnya dia ini pelaku maksiat kelas kakap gitu ya, dinasihati dengan penuh keikhlasan dari hati ke hati gitu ya sama Imam Asyibli. Nangis itu ya, pelaku dosa kelas kakap itu nangis terseduh-seduh karena memang dia menyesal atas perbuatannya dan dia takut kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dinasihatin terus sampai penjahat tadi yang sudah taubat dia minta maaf, sudah Imam Asyibli, saya sudah nggak kuat dengan nasihat Anda, tapi dinasihatin terus gitu ya, sampai jerit histeris kemudian meninggal. Itu dinasihatin ya. Setelah itu Imam Asyibli rahimahullah ini diadukan di pengadilan karena dituduh dia membunuh, padahal nggak membunuh gitu ya. Kemudian didatangkan beberapa saksi, memang nggak terbukti beliau membunuh. Tapi seperti itu ya, dinasihatin orang itu sampai nggak kuat. Sudah wahai imam, ini sudah terlalu berat bagi saya ini. Nah, dia takut dengan azab Allah gitu ya, dia takut dengan dosa-dosanya yang tidak diampuni sama Allah gitu ya. Ya meninggal itu berarti kan baik ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena dia bertobat kepada Allah. Cuman orang-orang ini gitu ya, karena nggak tahu proses awalnya, akhirnya mengklaim dia mati sedangkan di depannya ada Imam Asyibli, berarti siapa lagi pembunuhnya kalau bukan beliau gitu kan, dilaporkan ya. Kemudian yang ketiga adalah hanya bersifat potensi gangguan saja pada awalnya ya, ini artinya sudah ada tanda-tanda ada gangguan jin gitu ya pada diri seseorang, misalnya tangannya bisa gerak sendiri bukan tremor ya, harus diperiksakan dulu ke medis gitu ya untuk memastikan. Misalnya ada keanehan gitu ya, mau makan misalnya gitu, padahal tinggal makan aja, nggak usah ada gerakan-gerakan tangan gitu ya. Nah ini bisa jadi tanda-tanda itu sudah muncul. Kemudian yang ketiga adalah amalan bid'ah. Yang pertama kesyirikan, yang kedua ilmu kanuragan dan kemampuan supranatural ya, termasuk bisa mendeteksi, nah ini mesti punya masalah ini gitu ya. Wah kamu mesti diputus sama calonnya gitu ya, mesti kamu di PHK gitu. Bisa membaca pikiran orang ya, itu namanya memiliki kemampuan supranatural. Yang ketiga adalah amalan bid'ah, baik cara mengamalkannya salah ataupun niatnya dalam mengamalkan, namanya juga amalan bid'ah, amalan yang diada-ada, bahwa ini adalah tuntunan Islam padahal tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jelas ya.
Maka contoh-contoh di lapangan ini banyak sekali seperti puasa putih gitu. Seseorang melakukan puasa tapi tetap mengkonsumsi yang putih-putih saja. Susu putih masih dikonsumsi, bubur sumsum putih nggak pakai gula hitamnya gitu ya, masih gitu ya. Dan dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kalau usaha selalu lancar usahanya gitu ya, atau dia dihindarkan dari mara bahaya. Kelihatannya itu baik gitu ya, tapi kalau caranya salah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ada yang melakukan sebuah amal gitu ya, karena dia tidak mampu tawaf di Baitullah, tawafnya adalah di kuburan gitu. Dia tawaf, yang ngajarin siapa? Nabi nggak pernah ngajarin tawafnya di kuburan. Yang namanya tawaf itu ya di Baitullah ya. Ada yang semacam itu. Akhirnya dia ketika berdoa dijabah sama Allah gitu ya. Padahal itu adalah setan gitu ya. Setan yang memperdaya. Nah, jika ada memori ini, dulunya pernah melakukan kesyirikan, dulunya pernah belajar ilmu kanuragan, atau dia memiliki kemampuan supranatural, atau melakukan amalan-amalan bid'ah yang tidak sesuai. Contohnya misalnya ada yang seseorang itu suka berzikir, tapi zikirnya ini tidak ada di dalam panduan zikir para ulama ya. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ada ibu-ibu yang suka kesurupan. Itu saya perhatikan, saya tanya kan, apakah terjerumus dalam perbuatan syirik? Enggak. Apakah punya kemampuan supranatural? Enggak. Apakah dia pernah belajar ilmu kanuragan? Enggak. Nah, yang terakhir coba saya tanyakan, ibu pernah ngamalin zikir-zikir enggak? Atau bacaan-bacaan doa yang sering dibaca apa? Dia utarakan itu, saya sering begini. Nah, cuman ada yang rancu. Ibu tadi katanya ada doanya ya kalau masuk kamar mandi, dan di dalam kamar mandi ada doanya ya. Iya, coba ibu tunjukkan. Nah, ternyata dia menunjukkan sebuah kertas begitu ya, yang dia selalu baca. Kalau mau masuk kamar mandi dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its. Bener gitu ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi ketika dia selesai qadul hajat, buang air besar udah selesai, dia baca doa itu di dalam kamar mandi gitu. Enggak ada doanya dari Nabi, itu doa sendiri gitu ya. Doa buatan sendiri ya, bukan buatan beliau, tapi ada yang mengajarkan. Kemudian saya bilang, ibu, Allah itu kan maha suci, tidak boleh nama Allah disebut di dalam kamar mandi. Yang boleh kita hanya membatin, itu pun kalau kita nggak sengaja, udah terbiasa. Misalnya kita ngambil gayung, jatuh kepleset gitu kan, astagfirullah, tapi di hati gitu ya. Tapi itu otomatis gitu ya, refleks gitu ya, itu enggak apa-apa, tapi nggak boleh diucap secara lisan kita. Allahu Akbar di kamar mandi nggak boleh, Allah maha suci gitu ya. Nah, kok dia terang-terangan membaca doa setelah maaf membersihkan qadul hajahnya itu, dia membaca doa gitu ya tentang masalah kesucian Allah. Nah, ini berarti mencampur adukan atau melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam Islam. Pantes kalau kesurupan terus gitu ya. Kemarin sudah dibacain sama Pak Kiai, sama Pak Haji juga dikasih air, tapi tetap aja kesurupan karena masih melakukan amalan yang dia nggak sadari kalau ternyata itu salah. Setelah kita minta supaya meninggalkan amalan itu, hanya mengamalkan yang diajarkan Nabi SAW, sudah tidak ada kesurupannya lagi. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itulah contoh-contoh yang bisa kita lakukan ketika kita mendapati orang yang ada sekeliling kita mengalami gangguan. Telusuri jejaknya, sumber-sumbernya itu bisa dari kesyirikan, bisa dari kemampuan supranatural yang dia miliki, yang secara itu turun-temurun. Nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus ya tentang jin nasab gitu ya. Jin nasab itu lagi viral gitu ya, lagi viral pembahasan tentang jin nasab. Rata-rata kalau di ruqyah orang ini, wah ini biasanya ada jin nasabnya ini gitu ya, yang membuat dia nggak mau keluar-keluar gitu ya, ikut campur dalam semua urusan gitu ya. Kalau di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu memang nggak disebutkan adanya penamaan jin nasab gitu ya. Kita tanya kepada Syekh Abdul Barra gitu ya tentang jin nasab, hal yujad jin nasab gitu ya, apakah ada keberadaan jin nasab itu? Penamaannya itu
nggak ada gitu ya. Ya semua jin itu sama, sebagaimana disifat oleh baginda Nabi SAW, kadub, mereka itu para pendusta gitu. Cuman istilah ini adalah temuan para peruqyah di Indonesia, hanya sekedar istilah saja gitu ya, yang memiliki karakter-karakter khusus. Nanti insya Allah ada saatnya kita akan membahas tentang jin nasab, ciri-cirinya orang itu terinjeksi jin nasab seperti apa, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, dan cara penanganannya seperti apa. Karena ada yang kemudian cara penanganannya harus dikumpulkan semua keluarganya, karena biasanya jin nasab itu ada pada semua keluarga. Nah kalau keluarganya ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di laut, ada yang di udara misalnya, itu kan sulit mengumpulkan. Saya lagi dinas ini di udara gitu, lagi jadi pilot gitu ya. Saya lagi di darat, di kapal gitu, jadi sopir gitu ya, jadi nahkoda dan lain sebagainya. Ini sulit ya. Maka ada tetap solusi Islam, solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengatasi gangguan-gangguan jin. Baik, kemudian yang kedua, ya sumber gangguan yang kedua. Tadi yang masih pertama ya, memori masa lalu. Yang kedua, sebab keturunan. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 62 atau dalam surat Al-Kahfi ayat 82 ini isyarat itu ada ya, ada pengaruhnya. Misalnya disebabkan dua hal. Satu, leluhur memiliki atau pernah berinteraksi dengan bangsa jin, terutama zaman Belanda gitu ya. Orang-orang zaman dulu itu untuk menolak balaknya adalah dengan memiliki jimat, supaya dibedil Belanda itu nggak mempan ya, ditembak sama Belanda nggak mempan, jadi mempannya dibom gitu. Karena kita belum pernah dengar ada yang dibom itu terus nggak apa-apa gitu ya. Itu berarti rata-rata kalau dibom baru kalah gitu ya. Kalau dibedil mungkin masih kebal gitu ya. Ternyata punya jimat. Nah ini ya, karena leluhurnya pernah berinteraksi dengan bangsa jin, akhirnya jin itu secara turun-temurun gitu ya mengikuti keluarganya. Nah ini tadi yang kita singgung dengan jin nasab. Atau sebab yang kedua, terjadinya gangguan jin ya, misalnya seseorang kena sihir, satu keluarga kena sihir tapi belum selesai gitu, belum tuntas. Maka menurut penjelasan Syekh Abdul Barra, beliau belajar ilmu ruqyah juga dari beberapa ulama-ulama besar, diantaranya dari Syekh Shaleh Munajid ya, dan hampir sama penjelasan dengan Syekh Wahid Abdul Salam Bali dengan masaih-masaih yang lainnya yang membidangi ilmu ruqyah syariah. Itu saran beliau, termasuk Syekh Ali Murtadho ya, kalau seseorang pernah mengalami sihir ya yang menimpa dirinya, maka sebaiknya dia tidak melakukan ruqyah, terapi ruqyah untuk orang lain, tapi hendaknya dia melakukan terapi ruqyah untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Itu yang lebih aman, sebab jin-jin itu bisa mengetahui jejak-jejak ataupun bekas-bekas yang ada pada dirinya ya. Oh dulu dia pernah kena serangan, itu pernah ya. Saya pun pernah mendapati ya kasus semacam itu gitu ya. Ada istrinya Ustadz itu yang hampir berapa tahun kena sihir ya, kemudian sudah bisa mandiri ya, ruqyah mandiri, kemudian sudah banyak sekali perkembangannya. Kemudian setelah itu meruqyah orang lain, ketika meruqyah orang lain kok kena feedbacknya gitu ya, seperti kena balasan-balasan gitu ya. Setiap meruqyah kemudian dia sakit, setiap meruqyah gatal-gatal, setiap meruqyah pusing, pundaknya berat dan sebagainya gitu ya. Oh ya berarti benar gitu ya, kasus-kasus yang dulu itu belum total sembuh gitu ya. Maka sebaiknya tidak melakukan ruqyah untuk orang lain karena bisa membahayakan dirinya sendiri gitu. Dulu pernah ada Ustadz ya dari Bandung ingin meruqyah pasiennya yang ada di Bekasi. Bandung Bekasi kan jaraknya 3 jaman gitu ya, sudah jauh-jauh dari Bandung, kemudian ingin meruqyah rumah. Belum sampai di rumah pasien yang ada di Bekasi, tiba-tiba badannya ini gemetaran, terus panas dingin, tiba-tiba itu. Terus akhirnya beliau minta izin sama pasiennya, anak nggak kuat gitu ya, anak izin ya
gitu. Kapan-kapan lagi insya Allah. Itu ruqyah syariah, ya. Karena memang dulunya beliau pernah kena serangan sihir, gitu ya. Dan kasus semacam ini banyak ya, banyak. Maka paling tidak kita untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita, supaya tidak menimbulkan madarat untuk kita. Kemudian di antara tanda-tanda jin nasab gitu ya, ada dua. Pertama, terjadinya gangguan sejak balita. Sejak balita sudah menunjukkan keanehan. Keanehan seperti apa itu? Misalnya dia jeritnya itu nggak berkesudahan. Jeritnya ini terus menerus kayak ambulan. Itu merong-rong terus gitu ya. Didiemin nggak bisa diem gitu ya. Nah, kalau pernah ada kejadian semacam itu, aneh ya, misalnya bayi ini sudah diperiksakan gitu ya, mungkin dia mau tumbuh gigi, mungkin dia sariawan gitu ya, atau kenapa-kenapa, badannya capek, belum dipijetin, tapi semua itu sudah dilakukan ya, tindakan-tindakan, tapi tetap aja suka rewel, dan jam-jamnya tertentu. Nah ini kan bukan medis banget gitu ya, kelihatan. Kenapa mesti setiap kali misalnya suaminya pergi mesti nangis gitu, padahal dia belum bisa mengenali orang gitu. Dan kenapa waktunya harus di jam-jam 9 atau jam 1, yang bikin orang itu selalu terganggu ya dengan nangisnya dia. Ya, terjadi gangguan sejak balita. Kemudian yang kedua, lebih dari satu keluarga yang mengalami gangguan gitu ya, atau misalnya keluarganya dulu meninggalnya sakit perut gitu ya, terus hampir rata-rata meninggalnya sama, sakit perut dulu ya, disertai hal-hal yang aneh. Dulu juga si fulan meninggal karena seperti ini, sakit perut misalnya. Nah itu dicek dulu secara medis, jangan kita serampangan, wah ini mesti gangguan jin ini gitu ya. Tetapi jika secara medisnya tidak terbukti, maka besar kemungkinan adalah karena gangguan. Ya, ini yang kedua, sebab keturunan. Kemudian yang ketiga, kita percepat karena sudah memasuki waktu syuruk. Sebabnya gangguan itu berasal dari rumah. Ini sebab yang ketiga, sebab gangguan jin sumbernya dari rumah. Tadi tanda-tandanya sudah kita sampaikan di awal, seperti muncul penampakan ya, ada laki-laki tua gitu ya, ada perempuan, ada tukang yang nganterin gas itu siang hari nganterin, tapi dia merinding. Terus dia tanya kepada yang punya rumah, Bu, emang ada ini keluarganya yang habis lahiran? Nggak ada. Masa sih Bu? Iya nggak ada. Tadi saya lihat Bu, ada kayak wanita gitu ya, pakai daster putih, tapi darahnya banyak Bu, gitu. Darahnya di belakang, apa namanya, dari belakang itu kelihatan gitu. Ini maaf ya, bukan karena lagi halangan gitu. Itu benar-benar apa kayak sunder bolong begitu. Tapi masih positif dikiranya wanita itu habis lahiran gitu ya. Ternyata yang punya rumah bilang enggak ada, ngada-ngada aja, bikin saya merinding aja. Nah, biasanya kalau habis cerita yang horor kemudian merinding, itu bisa kemungkinannya jin itu hadir, karena jin itu adalah makhluk yang sensitif. Ketika dia yang dimaksud, dia hadir. Sedangkan jin itu memiliki kemampuan yang Allah berikan, dapat berpindah-pindah dengan sangat cepat. Bayangkan saja, istana Ratu Bilqis dipindahkan ke depan istananya Nabi Sulaiman. Itu kan melewati beberapa negara itu, dan itu kan gede itu. Tapi memang Allah berikan kemampuan itu kepada Ifrit dari kalangan bangsa jin gitu ya. Ifrit itu anak buahnya banyak banget gitu ya, karena dia termasuk yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia menawarkan kepada Nabi Sulaiman, Ana atika, aku akan menghadirkan istana Ratu Bilqis itu sejak kamu duduk gitu ya, dari berdiri kemudian duduk, itu celing langsung berada di depan mata ya. Apalagi mindahin orang tidur, misalnya santri alaihissalam ngorok gitu ya, wah seret gampang gitu. Pindahin di atap gampang gitu ya. Jadi
Bukan kemudian wah mesti ini ada yang teman yang usil ini, masa saya dipindahin ke atap gitu. Ya enggak tega lah gitu ya, pasti ulahnya siapa? Setan ya. Kemudian yang kedua, muncul binatang-binatang dalam jumlah yang tidak wajar ya, secara jumlahnya tidak wajar. Ini kalau gangguan itu sumbernya di rumah, lihat muncul enggak binatang-binatang itu. Misalnya ada rumahnya pasien itu ada laron, sedangkan sekelilingnya itu tidak ada. Laron itu banyak sekali gitu ya. Dan itu pas lagi ada laron lagi, memang pas lagi nggak ada musimnya, di kanan kiri tetangganya nggak ada. Terus kejadian lagi, sering kejadian seperti itu gitu ya. Nah ini biasanya tanda-tanda apa? Akibat gangguan jin yang ada di rumah gitu ya. Harusnya gimana? Tinggalkan. Kalau itu kontrakan ya. Kalau itu rumah antum pertahankan, itu haknya antum gitu ya. Karena Islam itu menjaga apa namanya? Menjaga harta kita, menjaga nyawa kita, melindungi gitu ya. Maka ketika kita mendapatkan ancaman yang dapat mengancam keselamatan jiwa kita, keselamatan harta kita, kita harus hadir untuk membentengi, mempertahankan gitu. Kalau itu kontrakan, tinggalkan daripada antum susah payah gitu ya. Cari kontrakan yang lain juga banyak gitu ya. Atau kontrak berdekatan dengan tabib Iskandar juga. Nanti kalau jinnya macam-macam kan bisa dibekam ya. Bisa jin itu keluar juga lewat bekam, karena hadis Nabi SAW menyebutkan inna syaitana yajri alal insani majrad dam, setan itu masuk dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Dibekam, ada yang pasien itu dibekam langsung jadi harimau. Gitu. Alhamdulillah yang bekamnya nggak takut, yang nganterin pada kabur gitu. Itu kan sakit kalau dia mengerang gitu. Wah pada lepas kop-kopannya cedak. Tapi di sini belum pernah ada ya Ustadz Iskandar ya. Alhamdulillah ya sudah tertangani dengan baik ya. Pas mau kesurupan kasih tusuk akupuntur, melemes lagi gitu ya. Kemudian tadi barang elektronik suka rusak. Kemudian satu lagi sering tindihan ketika tidur gitu ya. Itu udah tanda-tanda bahwa rumah itu ada gangguan jinnya. Maka sebabnya gangguan yang ada di rumah itu bisa dari adanya penghuni dari bangsa jin ya. Intinya tadi kalau itu miliknya kita pertahankan, gak urusan meskipun jinnya bilang ini saya duluan yang nempatin di sini, makanya saya nggak mau pergi, saya akan ganggu siapa yang mengganggu saya gitu. Tapi kan kita manusia nggak ngerti kalau ternyata di sini ada kalian. Udah saya sudah sah beli tanah, rumah, ada AJB-nya, bahkan sertifikat gitu ya. Nggak bisa juga kasus seperti ini diadukan ke pengadilan. Musuhnya siapa? Yang gugat siapa? Yang mempermasalahkan siapa? Jin gitu ya. Nggak bisa ya. Ya ini harus dipertahankan. Kemudian sebab yang lainnya adalah kesyirikan. Ada Mas Sulham itu punya kontrakan ya. Nah ternyata yang menempati kontrakannya itu dukun gitu. Pantesan ditarik-tarik nggak bayar-bayar, akhirnya dia kabur kan. Waktu ditempatin kok aneh ini, dibuat ibadah kok kelihatannya berat gitu ya. Ternyata ada mantra-mantra itu yang ditempel di tembok kemudian dicat gitu. Ini apa ini kok ada tebal-tebal, setelah dikorek-korek nah ternyata ada isim-isim rajah-rajah begitu yang ditempel. Pantesan itu yang menyebabkan rumah terasa bukan rumah kita, tapi rumah setan. Kemudian bisa jadi karena jauhnya ibadah, nggak pernah dibuat tilawah, nggak pernah buat sholat sunnah di rumah. Kemudian yang keempat, riwayat penghuni sebelumnya, misalnya dulu pernah ditempatin oleh ya tadi dukun misalnya ya, itu berpengaruh sekali. Tetangga saya itu kesurupan anaknya, kemudian ibunya kalau mau ke kamar mandi itu seperti ada yang orang ngeliatin gitu, makanya kalau ke kamar mandi selalu pakai selimut begini supaya nggak kelihatan gitu kan, seperti ada orang yang ngeliatin. Nah ternyata sampingnya itu adalah rumahnya dukun tapi sudah meninggal gitu ya. Dukun itu nggak pernah sholat gitu, dukun itu suka nyantet gitu. Makanya salah satu tanda kebahagiaan seseorang kata Nabi SAW adalah apabila memiliki tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu tidak memberikan kepada kita kecuali yang baik-baik.
Nah, kalau tetangga yang buruk, nah itu mesti yang kita dapat yang buruk-buruk gitu ya. Kemudian yang kelima, riwayat pembangunan rumah. Dulu gimana pada saat bangun rumah, apakah dikasih tumbal, apakah dikasih ini gitu ya. Kalau berdasarkan keyakinan Islam gitu ya, Nabi SAW melarang itu ya. Ini jelas ya. Ini jelas untuk kalangan kita umat Islam. Kalau selain Islam ya monggo terserah, karena kita nggak urusan dengan itu dan tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah untuk saudara seiman kita ya. Kalau ada yang berbuat seperti itu, nasihati ya. Dengan dinasihati insya Allah mereka akan sadar. Saya ingin menceritakan ya, ada pasien itu dia ngerasain badannya nggak enak gitu ya, udah minum obat, mungkin juga sudah bekam dan lain sebagainya, tapi tidak ada perubahan. Pokoknya ini harus diruqyah. Akhir kalam ruqyah gitu ya. Nah, ketika itu ketika dia didiagnosa, dia menceritakan semua keburukan-keburukan ayahnya selama 1 jam, tidak menceritakan sesuatu kecuali keburukan ayahnya. Ayah saya itu dukun santet, Ustadz. Ayah saya itu pasiennya banyak dari berbagai macam penjuru, bahkan ada yang sakitnya jelas-jelas medis, tapi datang ke ayah saya minta diobatin supaya dia sembuh, gitu kan. Saya tuh benci, saya tuh nggak suka pokoknya. Nah, selama 1 jam itu diceritain, gitu ya. Maka setelah itu kita tanya, ya, apakah ada kebaikan ayah yang kamu rasakan, gitu. Satu saja sebutkan. Dia diam sejenak, kemudian dia nangis karena dia tahu bahwa ayahnya ini membelikan sepeda ontel dia. Ayahnya nabung gitu ya, untuk bisa beli sepeda ontel untuk anaknya ini yang dipakai untuk sekolah, dipakai untuk cari uang gitu ya. Dia ingat itu jasa ayahnya itu, satu itu yang dia ingat. Dia kemudian pamit, nggak jadi ruqyah. Pamit, Ustadz, saya mau minta maaf sama ayah saya. Datangin ayahnya, dia cium kening ayahnya, dia peluk, dia minta maaf itu. Maaf ya, selama ini saya kasar ucapannya, selama ini saya tidak baik. Pasien-pasien ayahnya ketika datang mau minta nyantetin ini, nyantetin itu, dipersilakan, silakan Pak, silakan duduk Pak, silakan Bu, duduk gitu. Buatin minuman, dibuatin minuman itu. Ya, terus ayahnya dipijitin gitu. Ayahnya kaget, ini bocah kok bisa berubah begini gitu ya. Terus ditanya akhirnya, kok kamu bisa berubah gini? Siapa yang merubah kamu? Oh, saya karena suka ngaji gitu. Akhirnya 3 bulan kemudian dia hadir ya, bersama ayahnya di majelis taklim itu. Masya Allah ya. Itu ya. Jadi dakwah itu nggak boleh dengan radikal. Dakwah itu harus kalem ya, santun, lemah lembut ya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita ya. Karena orang itu rata-rata kalau dikasarin nggak nerima, jangankan ke orang lain, kita aja kalau dikasarin nggak nerima gitu ya. Pengennya apa? Dibaikin gitu ya. Bapak-bapak gitu ya, dengan ibu-ibu, mesti ibu-ibu pengennya dibaikin gitu ya, nggak pengen dimarah-marahin. Betul Bu? Nah gitu. Jadi kalau bapak-bapak pengen dikatakan bapak-bapak yang soleh, bapak-bapak yang penyabar gitu ya, itu harus sabar menangani masalah-masalah istrinya sebanyak 70 kali kalau dalam sehari. Kalau dalam seharinya belum mencapai 70 kali gitu ya, ngomel-ngomel 1, terus buang wajah 2, disuruh ini nggak mau 3, terus apa lagi? Tolong dong ini bersihin ini, pijitin ini, nggak mau lagi 4. Kok langsung istri apaan ini? Aku nikah lagi kalau gitu. Nah itu namanya belum lelaki yang soleh. Kata Nabi ya, ketika ditanya oleh sahabat, ya Nabi, sampai berapa kali seorang suami itu harus bersabar dari tingkah laku istrinya? Kata Nabi, sampai mencapai 70 masalah dalam sehari. Sudahkah kita mendapati 70 masalah itu? Masih sarjana belum, karena belum nikah gitu ya. Nah kita marilah bersabar.
Ya, karena puasa ini juga melatih kesabaran kita. Buktikan kalau kita sudah merasakan keutamaan puasa, diantaranya adalah membuat diri kita sabar, harusnya itu bisa dirasakan oleh keluarga kita, terutama istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Nabi SAW memberikan teladan, sebaik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan aku adalah paling baik di antara kalian kepada keluarga. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah pada tanggal 23 besok ya, berarti ya, yang mengisi kuliah subuh di depan kita di sini adalah Kiai Haji Rahmadin. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita bisa menyimak, karena beliau adalah tokoh ya, tokohnya kita juga di Kampung Sawah. Kemudian sesepuh beliau juga MUI Bekasi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.